Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Semoga kita sekalian boleh menyambut hari ini penuh syukur, penuh semangat, dan beraktivitas dengan gembira dan tulus hati. Saudari-saudara, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Gladstone pernah menuliskan atau pernah mengatakan kalimat ini. Satu teladan bernilai 1000 kali argumentasi. Satu teladan bernilai 1000 kali argumentasi. Saudari-saudara, hanya ada satu jalan untuk melatih anak secara seksama, yakni dengan memberi contoh atau teladan hidup. Atau seringkali kita gunakan istilah kesaksian hidup. Ada banyak orang tua, bapak dan ibu, yang punya pemahaman keliru bahwa anak-anak akan mengikuti kata-kata orang tua atau yang diikuti, yang dikatakan oleh orang tua, dan bukan apa yang dilakukan. Tentu, saudari-saudara, sebagian kecil ada benarnya kata-kata orang tua didengar. Tetapi jangan lupa satu hal, bahwa yang paling menentukan itu adalah teladan hidup. Contoh nyata praktek hidup dalam keluarga. Bayangkan saudari-saudara, umat beriman terkasih, burung-burung di udara tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya tentang cara terbang. Tetapi mereka mengepak-ngepakkan sayapnya untuk melatih anak-anaknya atau menunjukkan cara terbang bagi anak-anaknya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan atau mengubah hukum Taurat. Bukan untuk itu. Atau kitab para nabi. Yesus datang untuk menggenapinya, atau kata lainnya menyempurnakannya. Caranya adalah bahwa tidak hanya dengan omong saja atau mengajar saja akan kebenaran-kebenaran kitab suci perjanjian lama khususnya, tetapi melaksanakan apa yang diomongkan, melaksanakan apa yang diajarkan. Yesus memberi contoh untuk meyakinkan orang lain. Yesus tidak menentang, tapi juga tidak menghilangkan, tetapi menggenapi dan menyempurnakan semangat hukum Taurat
dan peraturan yang sangat jauh dari kehendak Allah. Tekanannya di sini, Yesus tidak mengubah, tetapi dia menggenapi dan menyempurnakan semangat dari hukum Taurat dan peraturan yang jauh dari kehendak Allah. Penggenapannya justru dengan memberi contoh, memberi tekanan kepada semangat yang muncul dari aturan-aturan dan hukum itu. Misalnya, bahwa mencintai sesama yang saya kenal, mengasihi orang-orang yang saya suka, yang satu kelompok, yang satu grup dengan saya, seangkatan saya, katakanlah begitu, yang selalu baik dengan saya, yang selalu menolong dengan saya. Tapi Yesus lebih ekstrim lagi, saudara-saudara. Kalau kita membaca kitab suci perjanjian baru, khususnya Injil-Injil, 4 Injil, Yesus justru menunjukkan cara yang lebih ekstrim, yaitu bahwa mencintai dan mengampuni musuh. Kalau dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus justru mengajarkan sebaliknya, semangatnya harus semangat kasih. Semangat memberikan pengampunan. Itu juga yang kita renungkan dalam Mutiara Pagi kemarin soal pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, pengampunan itu mesti mengalir kepada orang lain, tidak hanya berhenti kepada kita sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, demikian juga cara-cara ekstrim yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa mencintai dan mengampuni musuh, jangan membunuh. Sumber terjadinya pembunuhan itu adalah hati nurani yang kotor, yang dipenuhi amarah, kebencian, dan dendam. Itu. Jadi harus lebih ekstrim, lebih dalam. Tidak membaca hukum atau peraturan itu sebatas yang tertulis, tapi semangat di belakangnya. Memperhatikan akar dari munculnya suatu hukum. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, salah satu pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama manusia itu adalah untuk memenuhi perintah Tuhan, adalah teladan hidup yang baik, teladan hidup yang benar, teladan hidup atau kesaksian hidup yang meyakinkan. Kita ingat salah satu kalimat dalam kitab suci, dalam bagian Injil yang mengatakan, biarlah seluruh kesaksian hidup kami menjadi alasan bagi setiap orang untuk memuliakan nama Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, teladan dalam berkata-kata, teladan dalam berbuat baik, teladan dalam bersikap dan bertindak, itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Itulah yang dibutuhkan anak-anak saat ini. Itulah yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Maka Yesus yang taat pada hukum dan peraturan dan menerapkannya secara konsekuen, secara tepat dan benar untuk menyelamatkan manusia, sudah memberi kita contoh yang baik. Sebagai pengikutnya, mari saudara-saudari kita meneruskan kesaksian teladan hidup yang benar yang datang dari Tuhan itu, supaya menjadi kesaksian bagi dunia bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus itu memang menarik. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu memang membawa manfaat bagi dunia yang lebih baik. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa hari ini. Atas hari baru yang boleh kami sambut dengan penuh syukur dan terima kasih. Atas semangat
sukacita dan syukur yang boleh keluar dari hati kami atas penyelenggaraanmu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Mampukan kami, dimanapun kami berada dalam keluarga, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat, dalam karya maupun dalam pelayanan kami selalu memberikan teladan hidup yang baik dan benar. Kami memberikan kesaksian hidup yang memuliakan namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.